Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini sudah masuk ke tema 2 ya, yaitu selalu berhemat energi. Materi yang akan kita pelajari seputar teks wawancara. Nah, gimana? Sudah siap belum kalian untuk menerima pembelajaran hari ini? Coba siapkan buku paket bahasa Indonesia dan buka halaman 16. Kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan mengenal teks wawancara. Ada yang tahu wawancara itu apa sih? Ibu kasih tahu ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi. Nah, ciri-ciri wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pewawancara dan narasumber. Yang kedua, dilakukan secara bertatap muka. Yang ketiga, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data. Perlu kalian perhatikan saat membaca teks wawancara, yaitu intonasi atau tinggi rendah suara, dan yang kedua lafal atau ucapan suara atau bunyi. Selain itu, ada juga bagian-bagian dalam teks wawancara. Yang pertama yaitu ada pewawancara, yang kedua ada narasumber, kalimat sapaan, pembuka, tema wawancara, isi, dan juga penutup. Ini adalah bagian-bagian dalam teks wawancara. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 17. Di situ ada bagian-bagian teks wawancara. Nah, kalimat sapaan seperti yang Mita lakukan. Selamat pagi, Pak. Itu adalah kalimat sapaan. Sedangkan kalimat pembukanya adalah, bolehkah saya mewawancari Bapak sebentar? Nah, Pak Rudi di situ bertindak sebagai narasumber, sedangkan Mita bertindak sebagai pewawancara. Selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan wawancara yang baik. Apa saja sih yang harus kalian siapkan dalam membuat pertanyaan wawancara yang baik? Nah, dalam membuat wawancara yang baik, pertanyaan harus sesuai dengan tema wawancara. Pewawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Ada yang masih ingat? Kata tanya apa saja sih yang bisa kalian gunakan? Betul, kata tanya adik Simba. Adik Simba adalah singkatan dari kata-kata tanya yang harus kalian ketahui. Yang pertama, A, yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di, yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. K, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Si, yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Biasanya nama orang ya. Yang berikutnya M atau mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir yaitu ba, yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Nah, selain bagaimana ada juga berapa. Berapa biasanya digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Nah, ini adalah singkatan dari adik Simba. Untuk selanjutnya, kalian akan mengetahui teknik-teknik yang benar dalam melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, kalian harus ngapain sih? Yang kedua, ketika sedang melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama,
Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu kalian lakukan adalah menentukan tema dan narasumber. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya. Yang ketiga, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan tema yang akan dibahas. Yang keempat, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan agar ketika wawancara kalian tidak grogi. Yang kelima, menunjukkan kesan yang baik atau bisa juga berpakaian yang rapi dan sopan. Yang terakhir, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Berikutnya, hal yang perlu kalian perhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, membawa alat tulis, buku catatan, atau alat perekam. Yang kedua, jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara. Yang keempat, memulai dengan pertanyaan yang ringan agar suasana menjadi lebih hangat. Yang berikutnya, cairkan suasana jika terlihat kurang akrab. Keenam, mendengarkan pendapat dan informasi yang disampaikan oleh narasumber dengan seksama. Yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan yang diberikan oleh narasumber. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencatat jawaban yang dianggap penting dalam wawancara. Berikutnya, setelah kalian melakukan wawancara, hal yang perlu kalian lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber. Yang ketiga, mohon diri atau pamit kepada narasumber apabila setelah selesai melakukan wawancara dan kalian hendak pulang. Berikutnya, kita simak video wawancara yang telah Ibu siapkan ya. Nah, sebelum Ibu melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Itkon, Ibu telah membuat janji terlebih dahulu melalui WhatsApp. Setelah itu, Ibu bertemu dengan Kepala Sekolah SD Itkon sesuai janji yang telah disepakati. Nah, simak baik-baik ya video wawancara berikut ini. Assalamualaikum. Saya mau bertemu sama Kepala Sekolah SD Itkon. Sudah janjian saya. Ya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. How do you do? Please sit Oke, down. thank you. Ya Bapak, saya Nik dari guru kelas 4A. Saya di sini mau mewawancari Bapak terkait berhemat energi. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Terima kasih Bapak. Boleh nih sambil dibuka ininya? Boleh Bapak, silakan. Oke, izinnya. Ya, Gimana? saya rekam ya Pak. Saya ingin bertanya tentang kegiatan berhemat energi yang dilakukan di SD Itkon. Apakah Bapak tahu apa yang dimaksud dengan hemat energi? Oh ya, hemat energi di sini itu kegiatan menghemat energi. Ya, contohnya listrik, air, dan energi yang lain. Baik. Di mana kegiatan berhemat energi bisa dilakukan? Untuk kegiatan berhemat energi itu bisa dilakukan sebenarnya kalau untuk di sekolah ya, itu di ruang sekolah. Nah, di sini kalau di ruang sekolah itu semisal lampu ya, dispenser pun itu pun harus dijadikan perhatian untuk menghemat energinya. Terus di kamar mandi ya, dan juga biasanya di ruang guru atau kantor. Kapan kita harus berhemat energi? Jadi untuk berhemat energi itu dilakukan bila mana kalau seandainya kita cermat mengamatinya, kalau saya melihat di siang hari atau bila di ruangan yang akses atau penerangannya itu cukup, seharusnya itu dimatikan lampunya ya. Jadi kalau penerangan cukup, matikan lampunya, apalagi tidak dipakai. Juga
dispenser pun yang ada di kelas itu cabut aja, cabut dimatikan. Nah itu untuk di ruang kelas ya, ruang pembelajaran. Sedangkan kalau seandainya untuk di kamar mandi, pastinya di sini bukan hemat ya, tapi cermat menggunakan air. Hemat dan cermat menggunakan air. Jadi cermat di sini air itu seperlunya digunakan dan tutup kembali bila mana sudah selesai menggunakan. Jangan lupa tutup serapat mungkin, jangan sampai ada yang netes. Siapa yang harus berhemat energi di SD Ikon? Untuk yang berhemat energi di SD Ikon itu biasa warga sekolah. Warga sekolah terdiri dari ya pendidik, tenaga kependidikan. Pendidik itu meliputi guru kelas, guru martel ya, itu namanya pendidik, guru tilawati, itu namanya pendidikan. Sedangkan tenaga pendidikan itu contohnya dari bagian administrasi ya, pada administrasi sekolah, tenaga administrasi sekolah, termasuk di situ kepala sekolah. Dan warga sekolah di sini di antaranya juga tenaga kependidikan, ada namanya pekarya atau bisa disebut dengan office boy. Nah di sini termasuknya warga sekolah dan satu lagi peserta didik. Nah ini sebagai penggiat daripada hemat energi. Kenapa kita harus berhemat? Karena energi terbarukan atau energi kita ini energi yang sifatnya tidak akan habis ya, sifatnya akan habis. Jadi kalau sifatnya akan habis itu contohnya energi listrik tenaga uap ya, itu akan lama kelamaan itu akan habis. Apalagi energi listrik yang pakai batu bara ya, itu juga akan lambat laun akan habis ya, kecuali dengan energi tenaga angin itu yang kincir, yang baling-baling yang besar itu. Nah kalau ini disebut energi terbarukan, dan ini masya Allah akan setidaknya memakan waktu yang lama ya habisnya ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekarang saya sudah lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan hemat energi dan bagaimana saya harus menghemat energi. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nah, itu adalah contoh wawancara yang Ibu lakukan dengan Kepala Sekolah SD Ikon pada hari Selasa 1 September 2020. Pukul 11 siang sampai dengan 11.30. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan kuis ya yang telah Ibu siapkan. Kuisnya sendiri terdiri dari 10 pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Kalian cukup tuliskan jawabannya pada buku tulis bahasa Indonesia. Setelah itu, foto hasil pengerjaan kalian dan kirim ke ibu ataupun bapak guru ya. Nah, sekian video pembelajaran untuk bahasa Indonesia hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Sampai ketemu lagi dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.